Bahaya fanatisme golongan. Ada di antara kita yang sangat cinta kepada sukunya, sangat bangga dengan kabilahnya, teramat gandrung kepada yayasannya atau fanatik kepada yayasannya, basah kuyup mandi keringat demi paguyuban, hidup dan mati demi organisasi, dan siap mati demi seragam, membela atribut dan panji-panji kebesaran korps kebanggaannya, bahkan demi partai. Mereka siap membantai, demi negara mereka siap sengsara, demi komunitas mereka siap untuk menumpas, demi asosiasi mereka tega mencaci maki, dan demi kesebelasan sepak bola mereka bisa melakukan apa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah termasuk golongan kami mereka yang menyeru kepada asobiyah atau fanatisme golongan, dan tidaklah termasuk golongan kami barang siapa yang berperang atas dasar asobiyah atau fanatisme golongan, dan tidaklah termasuk golongan kami barang siapa yang terbunuh atas nama asobiyah fanatisme golongan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4456. Begitulah fenomena dan perilaku asobiyah yang sering menghinggapi sekelompok manusia, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, angkatan bersenjata, sampai rakyat jelata pun ikut-ikutan bangkit kemarahannya, padahal sering tak tahu apa perkaranya. Kadangkala hanya demi membela sobat satu marga, kawan sekolah, teman alma mater, korps, atau kesebelasan yang mereka banggakan, mereka tega tawuran sampai mati konyol di lapangan. Sungguh sebuah pengorbanan yang jahil, amat sangat jahil, dan sia-sia belaka. Mereka korbankan nyawa demi sesuatu yang tiada berguna sampai ke akhirat sana. Mereka korbankan nyawa kepada sesuatu yang tak bisa membela derajatnya nanti. Terhadap perilaku asobiyah, Rasulullah tidak akan mengakui sebagai umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela bendera kepanatikan yang menyeru kepada kebangsaan atau mendukungnya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim nomor 3440. Seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ada seorang yang berperang karena dorongan fanatisme atau berperang karena ingin memperlihatkan keberanian, dan ada yang berperang karena ingin dilihat orang. Siapakah yang disebut fisabilillah, wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, ia berada fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6904. Bahkan yang lebih tragis lagi, demi menonton konser artis, mereka rela sakit, meringis-ringis, diinjak-injak orang-orang yang histeris. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan jamaah, kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barang siapa mati di bawah bendera kepanatikan, dia marah karena kepanatik kesukuan, atau karena ingin menolong kebangsaan, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barang siapa keluar dari umatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik maupun yang fajir, tanpa memperdulikan orang mukmin, dan tidak pernah mengindahkan janji yang telah dibuatnya, maka dia tidak termasuk dari golonganku, dan saya tidak termasuk dari golongannya. Hadis riwayat Muslim nomor 3436. Sungguh sesuatu yang sangat ironis. Terhadap agamanya mereka biasa-biasa saja, bahkan terkesan cuek bebek, dan tak mau tahu tentang suatu perkara yang akan menyelamatkannya, yang akan membahagiakannya juga di dunia baik di akhirat. Ketika agama Islam dihina, sunnah-sunnah Nabi dilecehkan, dan syariat Islam dicela, mereka diam 1000 bahasa. Namun ketika partai dan ormas dan tokoh pujaannya dikritisi, seketika bangkit kemarahannya, membela dengan membabi buta, harga mati demi organisasi dan gengsi. Kepada kaum muslimin yang sampai saat ini masih terjerat belenggu hizbiyah, mohon untuk segera melepaskannya. Bergabunglah kembali bersama jamaah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabatnya yang solih. Jangan sampai loyalitas beragama kita terkerdilkan oleh ormas-ormas bikinan manusia yang membuat wawasan agama kita menjadi sempit, picik, dan fanatik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Barang siapa terbunuh di bawah bendera kefanatikan, balas dendam karena kefanatikan, dan berperang karena kebangsaan, maka dia tidak termasuk dari umatku. Dan barang siapa keluar dari umatku, lalu menyerang umatku yang lainnya, dan membunuh orang yang baik maupun yang fajir, dan tidak memperdulikan orang mukminnya, serta tidak pernah mengindahkan janji yang telah dibuatnya, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Sahih Muslim nomor 3437. Wallahu a'lam.